Seorang bocah berumur 4 tahun terpisah dari orang tuanya saat menunggu KRL rute Rangkas Bitung Tanah Abang, Jakarta. Sementara akibat terbatasnya kapal antar pulau di pelabuhan ASDP Jangkar Situbondo, Jawa Timur, belasan ribu pemudik dari Pulau Raas, Madura masih tertahan. Tuti ya, namanya Tuti ya. Seorang bocah berusia 4 tahun ini menangis terisak-isak di tengah hiruk-pikuk penumpang di stasiun Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak, Banten pada Selasa. Bocah ini terpisah dari pengawasan orang tuanya dan terlihat panik sambil terus memanggil ibunya. Petugas kepolisian dari pos pelayanan terpadu langsung memangku dan menenangkan si bocah yang tak henti menangis. Setelah menunggu cukup lama, seorang ibu akhirnya muncul dari tengah kerumunan penumpang. Petugas pun langsung memeriksa identitas sang ibu untuk memastikan hubungannya dengan sang anak. Setelah semua informasi cocok, petugas memperbolehkan sang ibu membawa anaknya kembali. Tadi ada kejadian anak tertinggal, ya, karena tadi tertinggalnya anak nangis datang ke pos. Ketika saya memberikan himbauan, alhamdulillah orang tuanya langsung datang ke pos. Petugas pun mengimbau para penumpang untuk lebih berhati-hati saat membawa anak-anak agar peristiwa serupa tak lagi terjadi. Gelombang arus balik Lebaran 2025 dari Pulau Raas yang turun di pelabuhan ASDP Jangkar Situbondo, Jawa Timur masih terlihat padat Selasa siang. Kapal cepat Bahari Express dari Pulau Raas ini penuh sesak menurunkan penumpang di dermaga MB2. Para penumpang harus bergelantungan di tali demi bisa mengambil barang bawaan mereka turun lebih dulu. Sebab dua pintu kapal yang sempit membuat antrean penumpang untuk keluar kapal bisa mencapai setengah jam. Kondisi padat juga terlihat pada kapal feri Dharma Kartika yang sandar di dermaga MB1. Sementara para pemudik Pulau Raas mengaku sulit mendapatkan kapal karena terbatas dan hanya ada dalam 2 hari sekali. Banyak masih yang belum balik. Masih banyak? Ya. Ada berapa ribu yang sudah balik ini? Paling-paling cuma ada 500-an. 500-an. Ya. Di sana masih banyak? Banyak masih. Ada berapa puluh ribu kira-kira di sana masih? Paling tinggal 15.000. Pihak BPTD Pelabuhan Jangkar pun mencatat baru 35% pemudik yang balik sehingga diperkirakan masih ada belasan ribu pemudik belum melakukan perjalanan. Tim Liputan CNN Indonesia. Terganggu oleh bau busuk sampah, warga kampung Cisalak di Kelurahan Sumur Batu, Kota Bekasi, Selasa pagi menggeruduk lokasi pengolahan sampah yang berada di tengah permukiman. Sementara di Kota Bogor dan Bekasi, pembayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat membeludak. Antrean kendaraan mengular hingga ke jalan raya. Berikut informasinya dalam Metropolitan. Antrian sepeda motor pembayar pajak mengular hingga ke jalan raya di sekitar kantor Samsat Kota Bogor Selasa pagi. Warga harus menunggu selama berjam-jam demi mengurus pajak dan administrasi kendaraan. Warga mengaku mereka baru sempat membayar pajak kendaraan lantaran tertunda libur Lebaran. Tak hanya pajak, warga juga memanfaatkan bonus pemutihan untuk mengalihkan data administrasi kendaraan. Agar para pembayar pajak terlayani, pengelola Samsat menambah jumlah personil serta jam operasional. Suasana serupa juga terjadi di kantor Samsat Kota Bekasi pada Selasa pagi. Petugas bahkan terpaksa menutup gerbang gedung Samsat lantaran warga membeludak. Antrean kendaraan yang diparkir pun mencapai 2 km di Jalan Insinyur Haji Juanda menuju kantor Samsat. Petugas meminta warga untuk bisa datang di lain hari lantaran pelayanan penghapusan pajak dan balik nama gratis berlangsung hingga Juni mendatang. Udah kesel berapa kali ditemuin. Warga kampung Cisalak di Kelurahan Sumur Batu, Kota Bekasi Selasa pagi menggeruduk lokasi pengolahan sampah yang berada di tengah permukiman. Warga menuding pengelola pengolahan sampah tidak merespons keluhan masyarakat. Selain itu, warga mengaku terganggu dengan bau busuk dan asap pembakaran sampah di lahan seluas 1.000 meter persegi ini. Ketua RT setempat menyebut lokasi pengolahan sampah ini sudah beroperasi selama 6 bulan. Warga permukiman meminta pengelola tempat pengolahan sampah untuk membuang sampah ke tempat pembuangan sampah akhir. Jadi warga udah berapa kali negor, suruh dibuang gitu sampahnya tapi nggak dibuang-buang. Dari pihak kelurahan pun nggak tutup mata sebenarnya, Mas. Selasa pagi, aktivitas pengguna KRL kembali terekam pada hari pertama masuk kerja di Stasiun Manggarai, Jakarta Selatan. Pengguna kereta komuter lain sudah kembali memadati peron menuju sejumlah lokasi.
Sejumlah pengguna KRL menyebut pada hari pertama masuk kerja ini, suasana stasiun belum sepadat kala sebelum Lebaran. Meski demikian, dari pantauan jurnalis Transmedia, beberapa gerbong kereta komuter sudah padat oleh pengguna. Begitupun peron di stasiun Manggarai. Tim Liputan CNN Indonesia.